الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ذوي العلو والعرفان. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Al-ayat wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yang terbaik di antara kita adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini saya bertemu kembali silaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian di masjid kita tercinta Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah masih dalam kondisi taat. Kita taat beribadah dengan puasanya dan juga sholatnya. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua, amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang keberapa Pak? Kalau Bapak memulainya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, berarti 14 hari sudah Pak ya. Ada di antara kita yang memulainya hari Senin, berarti sudah 15 hari. Nanti malam ke-15 atau malam yang ke-16. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ada yang berbeda awal puasanya, tapi insya Allah semua sepakat Lebarannya semua pasti sepakat, insya Allah Lebaran tahun ini akan jatuh pada tanggal 1 Syawal 1445 ini. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Baik kepada rahmatullah, momentumnya pas ini karena sudah tanggal belasan begitu, 14 15, 2-3 hari ke depan kita akan ketemu dengan momentum nuzulul Quran, yakni peringatan turunnya Al-Quran. Itu sebab maka siang hari ini tema kita adalah inspirasi motivasi ayat-ayat yang Allah turunkan pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan sebagai pedoman motivasi untuk meraih ilmu pengetahuan. Bapak dan rahmatullah, sebelum ke arah materi utamanya, ini bulan-bulan Ramadan bulan keberapa Pak? Bulan keberapa Pak? Sering bingung kita, bulan keberapa ya? Habis gajiannya bulan Januari Februari Ustaz, nggak pernah bulan Ramadan gajian. Yang ada THR Pak ya, insya Allah THR-nya siap udah. Baik, Bapak rahmatullah, bahkan kepada anak-anak sering saya sampaikan gitu, ini bulan keberapa dek gitu. Banyak yang diantara mereka yang nggak hafal Pak. Bulan Hijriah itu nggak hafal gitu. Taunya Januari, Februari, Maret. Ya, padahal ada caranya untuk menghafal dengan sederhana. Saya pakai caranya UJ, Ustadz Jeffrey dulu ya. Sekarang Bapak ketemu sama Ujo, Ustadz Jono. Dulu terkenal banget, ikonik untuk beliau adalah satu salawatnya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan berapa Pak? 9 ketemu tuh. Gampang ternyata Pak ya. Pakai nyanyi aja udah ketemu dah tuh. Alhamdulillah. Baik, kepada rahmatullah. Hari ini kita akan bahas ayat-ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 5 ayatnya. Surahnya kita hafal, surahnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq arti harfiahnya yang menggantung. Bapak Ibu, ada 5 ayat kita akan bedah. Karena ini prolog sebagai muqaddimah untuk nuzulul Quran, maka kita akan bedah satu saja. Atau sebanyak-banyaknya 2 saja ayat yang akan kita bedah pada siang hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memulai ayat pertama, memilih kata pertama yang istimewa Pak, inspiratif untuk kita semua umat Islam. Bunyi ayatnya adalah Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah, nggak ada Allah yang bisa di sini. Pakai Allah Pak ya. 3, 2, 1 yuk. Allah. Ntar dulu belum dibaca ayatnya, baca dulu ayatnya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bapak Ibu sering kita terjemahkan iqra itu bacalah. Padahal makna awalnya iqra itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bukan membaca tapi mengumpulkan. Kenapa diterjemahkan membaca Ustaz? Karena orang membaca pasti mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka dia diterjemahkan sebagai membaca. Bapak, tapi karena makna awalnya mengumpulkan, maka iqra itu perintah bukan hanya untuk membaca teksnya saja, tapi kumpulkan dengan konteksnya. Bukan hanya membaca yang tersurat, tapi juga kumpulkan dengan yang tersiratnya. Bukan hanya membaca ayat yang qauliyah yang diucapkan, tapi juga ayat kauniyah dalam wujud alam semesta jagat raya seisinya ini. Bapak rahmatullah, Al-Quran itu ayat qauliyah. Alam semesta termasuk diri kita adalah ayat kauniyah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, bahkan dalam diri kalian sendiri ayat-ayat Allah itu begitu banyaknya, luar biasa. Itu yang wajib kita baca. Bapak, kalau membacanya seluruhan seperti tadi, bukan hanya ayat qauliyah yang terucapkan yakni Al-Quran, tapi juga semesta, maka berarti kita perlu membaca semua ilmu, bukan hanya ilmu agama. Bapak, saya sandingkan ayat yang Iqra ini, kata pertama Iqra ini dengan misalnya surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190-191. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah, enak digongin ya Pak. Baik, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Allah nyatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, adalah tanda kebenaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liulil albab, bagi orang yang berpikir cerdas, Pak. Siapa yang berpikir cerdas itu dalam agama, dalam Al-Quran? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama kriterianya adalah orang yang senantiasa zikir kepada Allah, berdiri, duduk maupun berbaring. Zikir pakai apa? Mengingat Allah pakai ilmu pasti. Ilmunya adalah ilmu agama. Jadi benar yang pertama, orang yang cerdas itu kata Al-Quran adalah orang yang ilmu agamanya baik. Satu. Tapi nggak cukup sampai di situ, Bapak. Harus dampingkan dengan yang kedua. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Memikirkan penciptaan langit dan bumi pasti pakai ilmu. Tapi ilmunya nggak cukup dengan ilmu agama. Nggak bisa nahwu, shorof, ilmu fikih, ilmu usul fikih, nggak. Harus pakai ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin IT, komputer, teknologi yang sekarang kita adapsi. Bapak Ibu rahmatullah, kalau begitu maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk iqra, bukan hanya untuk membaca Al-Quran saja, mengkhatamkan Al-Quran saja, tapi juga menggali ilmu pengetahuan yang luas luar biasa di seluruh dunia ini. Maka Bapak, mari kita dorong anak-anak kita, cucu kita yang sedang sekolah, kuliah gitu, untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan minat bakat mereka. Yang senangnya IT, kita dorong Pak, nggak apa-apa. Itu bagian dari perintah iqra. Jangan salah paham, itu bagian dari perintah iqra. Ini kata yang pertama. Pendek waktu kita, saya pendek-pendek saja. Yang kedua adalah kata kuncinya adalah iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bapak Ibu rahimakumullah, apa ini artinya Ustaz?
Bacalah dengan nama Tuhanmu, itu adalah pesan universal. Hai umat Islam, silakan belajar setinggi-tingginya. Kalau perlu keluar kota, kalau perlu keluar negeri silakan. Banyak sekarang Pak beasiswa luar negeri ya, S2, S3 begitu. Bertebaran luar biasa asal kita mau saja menggalinya. Bapak Ibu rahmatullah, hai, tapi yang keduanya pesannya adalah Bismi Rabbika, jangan pernah tinggalkan nama Tuhanmu. Silakan belajar ilmu apapun, eksakta, fisika, kimia, nggak masalah. Tapi jangan pernah tinggalkan nama Tuhan. Bapak, semakin kita belajar ilmu pengetahuan dengan mendampingkannya dengan agama, justru kita akan semakin menemukan Tuhan, dalam tanda kutip. Saya pengajar, saya pendidik, guru Bapak. Saya tahu kurikulum sebelum ini, kurikulum yang terbaru namanya kurikulum Merdeka alias Kurma. Kurikulum sebelumnya namanya kurikulum 2013. Di launchingnya memang tahun 2013. Di kurikulum 2013 itu kuncinya ada 4 KI, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah spiritualitas, sikap spiritual. Belajar apapun harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibedah bisa jadi misalnya seekor lalat, tapi dengan membedah lalat menemukan Allah. Oh, luar biasa ternyata lalat. Ya Pak, atau nyamuk, ternyata luar biasa nyamuk itu. Pak, halo, nyamuk sekecil itu ternyata bisa menyengsarakan banyak orang, kena DB, malaria, betul? Tapi pada saat yang sama nyamuk sekecil itu bisa membuat kaya banyak orang, karena banyak orang yang kemudian memproduksi obat anti nyamuk. Jadi miliarder gara-gara nyamuk. Ini contoh konkretnya. Ketika belajarnya itu didampingi dengan agama, insya Allah dia tidak akan tersesat jalan, justru dia semakin menemukan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Endingnya alladzi khalaq, yang menciptakan. Bapak Ibu rahimakumullah, apa inspirasinya ini? Alladzi khalaq, Allah yang menciptakan. Ini adalah inspirasi, motivasi untuk kita. Yang pertama memang betul mufassir menjelaskan penciptaan adalah awal dari segalanya. Kalau kita tidak diciptakan Allah, barangkali kita tidak mengenal Allah. Meskipun Allah tetap Allah, kalaupun tidak ada kita. Jelas Pak ya? Tuhan tetap Tuhan meskipun tidak ada manusia. Ini yang pertama. Ada makna yang kedua, ada pesan sosialnya. Allazi khalaq, yang menciptakan. Hai umat Islam, belajarlah setinggi-tingginya sampai kamu menjadi pencipta, menjadi penemu, menjadi founder, menjadi kreator, menjadi inovator, menjadi leader, menjadi expert di bidangnya. Itu allazi khalaq. Jadi belajarnya jangan tanggung, lanjutkan. Ini inspirasi, motivasi dari ayat yang pertama. Kita kutip 2 ayat saja siang hari ini Pak. Semoga menginspirasi. Ayat yang kedua kita lanjutkan. Di ayat yang kedua ada 3 kata kunci lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaq diulang 2 kali. Akhir ayat pertama alladzi khalaq, awal ayat kedua khalaq. Apa ini maknanya? Maknanya begitu pentingnya penciptaan, kreasi, inovasi Pak, sehingga kemudian Allah menegaskan 2 kali. Ini inspirasi untuk kita semua. Umat Islam harus menjadi penemu Pak. Di masa lalu kita punya kebanggaan luar biasa. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi. Itu orang-orang hebat dulu di masanya yang menjadi penemu-penemu. Bahkan beratus tahun kemudian masih diakui kebenaran ilmiahnya. Ada Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina, itu tentang kedokteran, oleh masyarakat barat masih dipakai beratus tahun kemudian. Itu hebatnya penemu. Dihubungkan dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sama manusia. Kalau kita menjadi penemu, yakin itu banyak manfaatnya untuk sama manusia. Itu khalaqa. Yang kedua, kata yang kedua di ayat yang kedua adalah al-insan. Al-insan kita terjemahkan sebagai manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, al-insan itu berasal dari 3 atau 4 kata dasar. Yang pertama, al-insan itu an-naus. Naus itu apa? An-naus itu adalah bergerak dinamis. Apa pesan sosialnya ini? Manusia itu adalah orang yang senantiasa bergerak dinamis. Maka kalau Bapak berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, tidak mau peduli dengan lingkungan, masyarakat, dengan kantornya, bodoh amat bukan urusan gue, itu berarti maaf, lepas dari awal mula keciptaannya, karakter dasar dari manusia yang senang bergerak aktif dinamis. Dihubungkan dengan kesehatan, Bapak benar. Kalau kita bergerak aktif dinamis, insya Allah kita sehat. Itu an-naus. Ada yang lain adalah al-uns. Uns itu apa? Uns itu adalah bahagia, adalah harmonis.
Orang itu sejatinya adalah senang kebahagiaan dan keharmonisan. Apa sebab? Kita cinta damai, Pak. Sebab kita tercipta dari tanah. Petir menggelegar luar biasa, ribuan volt, bisa jadi jutaan volt. Dimasukin ke ground, ke tanah, beres, damai, Pak. Itulah sejatinya manusia. Maka kalau ada manusia yang senangnya berantem, dia sebenarnya sudah lepas dari karakter awal manusianya. Mungkin dia tercipta dari tanah, cuma tanahnya tanah sengketa. Ya, Pak. Kalau ada orang yang mukanya ya Allah cembetut, cemberut, nggak enak dipandang, nyebelin gitu, yang nakutin orang, bisa jadi dia tercipta dari tanah, cuma tanahnya tanah kuburan. Serem. Kalau istri bapak senang belanja, oh dia tercipta dari tanah abang. Bapak inilah al-uns, ya, cinta damai, senang kebahagiaan. Ada lagi yang berikutnya adalah nasya yansa, lupa. Manusia itu suka lupa. Tapi tidak selalu negatif lupa itu. Bisa jadi itu adalah auto recycle yang Allah sengaja desain di otak kita agar otak kita tidak hang. Teknologinya luar biasa. Ini kata manusia. Pesan sosialnya adalah, hai manusia, karena kalian tercipta dari tanah yang damai, maka harusnya kalian menjadi cinta damai. Orang yang senang harmonis bersama dengan lingkungannya. Baik, kata yang terakhir, kata yang ketiga. Khalaqal insana min 'alaq. Yang terakhir adalah alaq. Alaq itu kita terjemahkan sebagai segumpal darah. Makna awalnya sebenarnya adalah jamak dari kata alaqah. Alaqah itu yang menggantung. Jamaknya alaq. Apa maksudnya ini? Maknanya bahwa umat manusia, kita semua orang Islam, seluruh umat manusia tercipta, awal mula penciptaan kejadiannya adalah dari sesuatu yang menggantung. Mau Pak RT, Pak RW, bahkan sampai dengan presiden, Pak Ustadz, Kiai, semuanya berawal dari sesuatu yang menggantung di dinding rahim. Setelah sel sperma ketemu dengan ovum ibu, kemudian kita nempel di uterus, nempel di dinding rahim. Dan kita benar-benar tergantung kepada ibu, Pak. Kalau ibu kita sakit, janin ikut sakit. Kalau ibunya kemudian meninggal, janin ikut meninggal, Pak. Itulah manusia. Dari sejak mula proses kejadiannya, dia tergantung kepada orang lain. Begitu keluar, lahir, lebih banyak lagi tergantungannya, Pak. Sampai hari ini barangkali ada anak-anak kita selesai kuliah masih tergantung sama orang tuanya. Bahkan setelah menikah masih menitipkan anaknya, berarti cucu kita, kepada kita sebagai kakek neneknya, gitu ya. Ada profesi tambahan kita, Pak, sekarang jadi kakek itu, ngemsi, ngomong cucu. Itu karena saking tergantungnya anak-anak kita kepada kita. Bapak Ibu, ada pesan sosialnya. Pesan sosialnya adalah, hai manusia, sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian, seberkuasa apapun kalian, kalian selalu akan tergantung kepada orang lain sepanjang hidup kalian, bahkan sampai kematian kalian. Sebab setiap kita pasti akan digotong orang lain untuk sampai ke kuburan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi, motivasi kita. Yang pertama adalah menjadi pembelajar, orang yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah agar Rahman Rahim, ya, arif bijaksana dengan sesamanya, ya Pak, mengedepan kesantunan, sama-sama kita mengikat erat persaudaraan, persatuan kesatuan di antara kita. Jangan sampai kita melecehkan, menghinakan orang lain, karena setiap kita tergantung kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.